Halo Iza, apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik kak, agak deg-degan juga sih soalnya baru pertama kali konseling. Wajar kok pertama kali memang bisa terasa asing, tapi nggak apa-apa. Kita ngobrol santai dulu. Kamu tadi datang dari kampus. Iya tadi habis kelas, dosennya lumayan galak, jadi agak capek juga. Semoga sekarang bisa lebih santai ya. Biasanya kalau lagi capek atau stres, kamu bisa ngapain aja buat ngatasin tenang? Dengerin musik, kadang main game, tapi jujur paling sering sih ngerokok. Oke, terima kasih udah cerita jujur. Kita bisa bahas lebih lanjut soal itu nanti. Tujuan kita di sini bukan buat menilai, kita di sini bukan buat menghakimi, tapi bantu kamu memahami lebih dalam soal kebiasaan merokok. Iya kak, saya memang pengen banget ngurangin atau berhenti, cuman susah banget. Oke, tenang. Kebiasaan itu kita cari alternatifnya bareng-bareng, oke? Boleh? Boleh saya tahu apa yang bikin kamu merasa ingin berhenti merokok? Pertama, kesehatan. Saya sering batuk dan napas pendek akhir-akhir ini. Kedua, orang tua sering ngomel, terus kadang ngerasa bersalah aja kalau habis merokok. Tapi kayaknya saya emang gak bisa untuk berhenti merokok. Itu alasan yang kuat. Sekarang kita bisa coba eksplorasi pikiran otomatis yang muncul waktu kamu ingin merokok ya. Saya bisa pakai 6 pertanyaan untuk bantu kamu lihat dari berbagai sisi, siap? Siap. Ya, yang pertama, apa bukti-bukti yang mendukung pikiran otomatis kamu bahwa saya butuh merokok untuk menghilangkan stres? Apa bukti-bukti yang mendukung bahwa pikiran itu mungkin tidak benar? Kalau lagi banyak tugas atau ribut sama pacar, atau lagi banyak masalah, saya ngerasa tenang setelah merokok. Kayaknya itu bukti saya butuh rokok buat menenangin diri. Apa ada situasi di mana kamu bisa tenang tanpa merokok? Pernah sih, waktu ikut camping dan nggak bawa rokok, saya ngelapesinnya ke main gitar dan ngobrol, lumayan tenang juga ternyata. Jadi ada kemungkinan kamu bisa tenang tanpa merokok ya? Iya mungkin bisa, cuman belum terbiasa aja. Adakah penjelasan alternatif atau pertimbangan lain dari situasi tersebut? Kalau kita lihat ulang, mungkin merokok bisa bikin kamu tenang, tapi aktivitas selanjutnya, apa kamu setuju? Iya juga sih, mungkin karena pas ngerokok saya berhenti sejenak, keluar dari tekanan. Jadi alternatifnya, mungkin kamu bisa bikin rutinitas istirahat yang sehat, kayak jalan kaki sebentar atau meditasi ringan. Boleh dicoba kak, mungkin sambil dengerin musik juga ya. Hal terburuk apa yang akan terjadi kalau kamu tidak merokok saat stres? Bagaimana cara kamu mengatasi hal buruk terburuk itu? Apa hal terbaik yang mungkin terjadi? Dan apa hasil realistis yang bisa kamu harapkan? Yang paling parah sih saya bisa emosi dan gak fokus, mungkin jadi gampang marah. Apa strategi yang bisa kamu pakai untuk atasi itu? Mungkin tarik napas dalam-dalam, atau saya bisa keluar sebentar dari ruangan, ngobrol sama teman juga bisa membantu. Kalau itu berhasil, kira-kira hal terbaik yang mungkin terjadi apa? Saya jadi punya cara sehat buat ngatur emosi, terus bisa ngurangin rokok. Mungkin tubuh juga lebih enak. Dan hasil realistis yang kamu harapkan apa? Saya bisa belum turunin ke 5 batang sehari. Terus mungkin stop rokok total pas liburan semester. Apa efeknya kalau kamu terus meyakini pikiran saya nggak bisa berhenti? Apa efeknya bila kamu mulai mengubah pikiran tersebut? Kalau saya terus mikir gitu, ya saya bakal pasrah dan gak usaha. Tapi kalau saya mulai percaya bisa, saya mungkin lebih niat dan nyari cara. Apa efeknya kalau kamu terus meyakini pikiran saya nggak bisa berhenti? Apa efeknya bila kamu mulai mengubah pikiran tersebut? Kalau saya terus mikir gitu, ya saya bakal pasrah dan gak usaha. Tapi kalau saya mulai percaya bisa, saya mungkin lebih niat dan nyari cara. Percaya bahwa kamu bisa berubah itu langkah awal. Kalau kamu lihat dari diri sekarang, apa yang bikin kamu percaya bahwa perubahan itu mungkin? Saya pernah sukses nurunin rokok waktu bulan puasa dari 15 batang ke 3 aja per hari. Jadi mungkin saya memang bisa. Kalau adik kamu berada di situasi yang sama dan bilang saya nggak bisa berhenti merokok, apa yang kamu katakan?
Saya pasti bilang, kamu coba pelan-pelan, gagal gak apa-apa, yang penting terus nyoba, gue dukung. Itu kata-kata yang penuh empati dan dukungan. Kalau kamu layak memberi dukungan itu ke orang lain, kamu juga harus pantas memberikannya ke diri sendiri. Apa yang sebaiknya kamu lakukan untuk mengatasi pikiran otomatis itu mulai dari berhenti merokok? Pertama, saya mau catat jumlah rokok tiap hari. Terus saya mau bikin daftar aktivitas, mengganti kayak dengerin lagu, stretching, atau main game. Dan minta dukungan teman juga. Itu strategi yang konkret dan realistis. Mau kita buat rencana mingguan mulai dari hari ini? Boleh banget Kak? Baik, saya akan bantu kamu susun langkah-langkahnya dari minggu depan. Kita review lagi progres kamu. Saya senang kamu bisa terbuka dan punya niat untuk berubah. Ini proses kamu itu nggak sendiri ya. Tadi kamu bilang mulai mencatat jumlah rokok per hari dan cari aktivitas pengganti. Itu langkah yang bagus. Bagaimana kalau kita susun rencana mingguan sederhana supaya kamu bisa arah yang jelas? Boleh Kak, saya jadi lebih semangat kalau ada targetnya. Oke, mari kita buat rencana mingguan pertama ya. Hari pertama sampai ketiga, catat jumlah rokok, kapan aja kamu merokok, dan apa yang kamu rasakan sebelum dan sesudahnya. Hari keempat sampai ketujuh, mulai coba kurangi 2-3 batang per hari, ganti momen merokok tertentu dengan aktivitas alternatif, seperti dengerin musik atau stretching. Minta dukungan 1-2 teman dekat dengan yang bisa membantu tetap kamu biar semangat. Wah, itu kayaknya double sih Kak. Saya bisa mulai dari rokok pagi yang paling gampang dikurangi. Bagus, kamu juga bisa delay teknik. Misalnya kalau kamu ingin merokok, tunda dulu 10 menit dulu, terus alihkan ke hal lain. Kadang craving itu cuma sesaat. Iya, saya pernah nyoba itu dan ternyata kadang hilang sendiri. Nah, itu bisa jadi senjata kamu. Dan ingat, ini proses. Kalau suatu hari kamu bisa kecolongan perokok lebih banyak, itu bukan gagal tapi kesempatan belajar apa yang membuatnya terjadi dan apa yang bisa kamu lakukan berbeda. Iya Kak, jadi lebih realistis rasanya. Dulu saya pikir harus langsung berhenti total. Pelan-pelan tapi konsisten ya, jauh lebih efektif. Kita akan review progres kamu minggu depan dan saya akan bantu kamu refleksi yang berhasil, apa yang belum, dan lalu kita sesuaikan lagi rencananya. Siap Kak, saya jadi lebih yakin sekarang. Terima kasih karena kamu sudah terbuka dan berusaha. Ingat, kamu nggak sendirian ya. Dan kamu melakukan ini sudah langkah besar menuju hidup yang lebih sehat dan bebas. Makasih juga Kak, senang bisa ngobrol kayak gini. Sama-sama Iza, sampai bertemu di sesi berikutnya ya. Baik Kak.